Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita awali ta'lim kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah, kaji kita halaman 10 di bawah sekali. Wa thalathu nawafil muakkadat, baris ketiga dari bawah. Labaswa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalathu nawafil muakkadat, dan 3 salat nawafil, salat sunat muakkadat yang sangat dikuatkan, ditakkidkan. Muakkad ditakkidkan, dikuatkan, yaitu salatul lail, salat malam, wa salatul duha, salat duha, dan salatul tarawih, salat tarawih. Yang 3 itu menurut buku Nawa Bacoko adalah 3 salat nawafil, nafilah, jamak nafilah, nawafil. Nafilah adalah salat sunat. Serinjo salat sunat disebut dengan nafilah, salat tambahan atas salat fardu, bukan menambah salat fardu. Di luar salat fardu ada tambahan salat-salat yang tidak wajib, nafilah, jamaknya nawafil. Jadi ada 3 nawafil muakkadat yang sangat muakkad. Akkada yu'akkidu, menguatkan. Kalau dikuatkan, ditekankan, malah muakkad. Muakkadat yang sangat dikuatkan, sangat ditekankan untuk mengerjakannya. Yang pertama salatul lail, salat malam. Apa yang disebut dengan salat malam? Salat sunat apapun yang kita lakukan setelah salat isya sampai sebelum subuh masuk disebut dengan salatul lail. Kita ulang, salat sunat apa saja dan kita kerjakan semenjak sudah salat isya, kecuali rawatib ba'di isya, sampai waktunya sebelum subuh masuk, itu semuanya namanya salatul lail, salat sunat malam. Maka witir termasuk salat lail, tarawih, salat lail, tahajud, salat lail. Bahkan ada orang yang sembahyang tasbih di malam hari, bikolah sah tak sahnya, boleh tak bolehnya salat lail. Pokoknya amyang sen saja. Salat-salat sunat yang dikerjakan setelah isya sampai subuh masuk, salatul lail. Jadi umum. Nanti kalau dikerjakan sehabis bangun tidur di malam hari, tahajud, bernama salat tahajud, tunan tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud artinya
bangun tidur di malam hari, di siang hari lalu bangun tidur tapi tidak tahajud namanya. Jadi khusus kalau tidur terlebih dulu lalu salat tahajud. Jika salat itu bilangnya ganjil, witir. Ini salat malamnya tu. Nah, jika dikerjakan di bulan Ramadan, populer salat malam tu namanya qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Sering juga disebut dengan qiyamul lail. Qiyam itu tidak lalu, bangun berdiri tidak lalu di malam hari untuk beribadah. Apapun ibadah yang kita lakukan di malam hari, qiyamul lail, lama-lama lebih banyak terpakai qiyamul lail itu untuk salat malam. Salah satu salat yang dibolehkan salat sunat untuk berjamaah, salat itu. Salat malam dilakukan oleh suami isteri. Atau salat tarawih di bulan Ramadan. Kerana pernah dulu Rasulullah salat diikuti oleh orang banyak. Nah, itu mengko boleh tarawih itu salat berjamaah. Nanti kita lihat. Jadi ya sabar mulu mengko bernama salat lail. Kaji Pak Imam, sabar dulu. Sabar mulu mengko salat malam dikerjakan di malam hari. Barapun rakaatnya. Malahan salat Isya yang kita kerajaan sebentar itulah salat malam namanya bagi orang Arab sesuatu dulu kala. Sehingga sianan salat Isya berjamaah lalu salat sunat setelah salat Isya lah termasuknya qiyamul lail atau salat lail. Itu maka ada pendapat salat Isya setelah tu ba'diyah 2 rakaat lalu witir setelah rakaat ala termasuknya ke dalam ayat ke dalam nama bernama salat lail. Cuma nak lalu, kalau lalu dulu tahajud. Itu bedanya tahajud. Oh, mengenai fadilah nu sambuah. Sebenarnya sambuah banyak. Nah, tak kita sabut, tak kita bilang gini. Tiba nanti di pembahasan khusus apa suanya tu, penjelasan mengenai keutamaan salat lail, salat malam. Salah satunya kita baca Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanyalah oleh seseorang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyi pertanyaannya ayyus salati afdal ba'dal maktubah, apa salat yang lebih afdal, lebih utama dikerajukan selain daripada salat fardu. Wa ayu siyamin afdal, dan apa pula puasa dan lebih utama ba'da syahri Ramadan, setelah puasa bulan Ramadan. Jawapan Rasulullah, afdalus salat, salat yang paling utama, yang paling afdal ba'da salatil maktubah, setelah salat fardu atau setelah salat wajib, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Itu salah satu yang menunjukkan keutamaan salat malam. Wa afdalus siyam, dan puasa yang paling utama setelah Ramadan ba'da syahri Ramadan, siyamu syahrillah Muharram, puasa di bulan Allah Al-Muharram. Puasa 10 Muharram. Nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Itu satu, salatul lail. Minimal yang tadi, minimal sudah salat Isya, salat 2 rakaat, baik tarawih witir 3 rakaat Allah. Atau capek jaga subuh jam setengah 4, jam 4 sebelum subuh masuk witir saya.
Bayar salat 2 rakaat tambah witir 3 sudah. Itu namanya minimal. Lah memadai, lah mencukupi. Yang kedua salatul duha dan muakkad lah. Pesan Nabi kepada Abu Hurairah, "Ausani khalili bi thalathin." Aku dinasihati, diwasiati aku oleh Khalili. Khalil, teman dekat. Khalil itu teman adalah malaikat, lah masuk ke relung-relung jiwa teman itu. Kata Abu Hurairah, sianan temannya sahabat Rasulullah. Aku diwasiati oleh temanku yaitu Rasulullah. Karena Rasulullah tu di Abu Hurairah lah masuk mana ke relung-relung sela-sela jiwanya. Betul. Aduh, 3. Pertama, siyami thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari setiap bulan. Boleh di awal 3, boleh tengah 3, boleh di akhir 3. Atau boleh diborong 3 awal, 3 tengah, 3 akhir, 9. Silakan nanti rujuk kitab Nailul Autar pembahasannya. Atau 3 miang, 3 di awal, 3 tengah, 3 di akhir. Atau 3 itu dengan hari-hari putih, ayyamul bid. 3 balai, 4 balai, 5 balai setiap bulan. Bukan bulan orang Masehi, bulan orang Wak. Ada bulan orang Wak, bulan Hijriah. Jangan bulan orang Masehi pakai, galak orang Masehi. Bulan orang Wak, hari tarang. Kalau payah nama nandu hari tarang tu acaliak selah pianggang keluar. Kalau banyak pianggang keluar di negeri nama pianggang, itulah tarang bulan. Puasa 3 kali sebulan. Kalau ditanya anjo, pesan Nabi ke Abu Hurairah. Warak atayid duha. Aku juga dinasihati oleh khalilku, oleh temanku, itu Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat duha. Ketua datang, aku nak beli tu. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, agar aku berwitir sebelum tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1880. 1880. 3 pesan Nabi kepada Abu Hurairah. Puasa 3 hari sebulan, kemudian salat duha 2 rakaat, berwitir sebelum tidur. Berwitir sebelum tidur. Dan salat duha, salat yang dilakukan di waktu duha. Bila waktu duha tu bermula matahari lah naik, sapanggalah, satombak atau sajangka. Istilahnya tu, jangan ukur lah tombak. Kau diukur tombak terjuluk matahari, kau pecah matahari. Setelah naik matahari sapanggalah. Artinya lah keluar bundarannya utuh katih lah naik. Kalau kau bundaran matahari, kalau kau tapi langit, kau kan tuluak nama kau, tuluak muncul kata. Ala naik, naik sepanggalah atau satu ombak. Nama bahasa orang Sinanya biqadri rumhin, lah naik satu ombak. Bulik itu lah naik kata. Kau kan bulik tu kah? Kau tak bulik, tambah bulik celai. Kau bulik. Buliknya. Masuk duha. Jam baru, celik salah jam ketika tu. Jam marah.
bilang mereknya buat promosi. Tu waktu duha masuk. Berakhir waktu duha tu qabla zawal. Sebelum matahari tergelincir, sebelum duha masuk. Tu nama waktu duha. Isajak matahari lah naik sampai sebelum zuhur. Itu namanya duha, saudara. Duha. Waktu terbaik untuk melaksanakan duha adalah wal afdalu, dan yang paling utama mengerjakan salat duha tu inda mudi rubain nahar, ketika lah masuk seperempat siang. Siang dibagi siang tu sampai seperempat siang. Itu waktu terbaik. Dalilnya dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qal, keciknya kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu kali Rasulullah keluar menuju ke Quba. Quba tu kira-kira 6 atau 7 kilo dari Masjid Nabawi. Quba namanya, terkenal Masjid Quba. Nah, orang-orang di Quba ketika itu wahum yusallun, sedang salat. Mereka salat setelah matahari keluar, ba'da tulu'i syamsi. Baru saja matahari keluar, adalah sembahyang orang di Quba. Kemudian kata beliau, iko salatul awabin idza ramidatil fisal. Salat orang-orang awabin itu adalah ketika anak-anak unta lah tagak, lah berdiri di lantaran panih menuju induknya. Artinya bagaimana? Orang-orang di Kuba ketika itu salat jolong matahari tabi lah katanya salat dua. Sah, boleh. Tapi kata Rasulullah, dan salat dua terbaik itu yang disebut dengan salatul awabin. Anan awabin tu jamak awab. Hamzah, waw, alif, ba, awab. Jamaknya awabin. Alif tambah hamzah, ada hamzah namanya. Waw, alif, ba, awab. Arti awab, orang yang banyak berbuat taat. Al-muti al-kathir, banyak sekali ketaatannya. Ar-ruju' ilallah, sukunya kembali kepada Allah, mendekat kepada Allah. Namanya awab. Kalau banyak awabin. Nah, salat orang-orang awabin, orang-orang yang taat dan orang-orang yang pingin kembali pulang kepada Allah itu adalah hina katiko ramidatil fisal. Ramidat, ana ramidat, ketika matahari lah mulai panih, di mana waktu itu anak-anak unta dek pasir-pasir ko lah mulai panih. Nak taluk dino basangai-sangai lagi. Lalu fattaqumu anil ard min syiddati hari rimal. Nya tagak anak unta ceko tagak, tak mungkin dia basangai-sangai lalu senalai tagaknya dia lantaran pasir-pasir lah mulai panas. Ramdak. Ramadan terambil daripada ramdak je, panas. Ramal, ramal tu pasir lah mulai angin. Sehingga tak taluk dan unta dia. Bila tu ukurannya ketika lah masuk seperempat siang. Dawak contohnya mantun, cari mula orang gaik-gaik nombor umur 70 katih, tak taluk ni basangai-sangai ni. Dari dangkitnya bangku ke dalam rumah. Bukan orang gaik wak unta, nak mantun. Atau orang gaik unta, dah salah mana lu. Itu salah pedoman. Ya barawa katunya jam. Jadilah kau karih-karih ni punya jam 9, jam 9. 9 ko lebih.
kurang. Jadi tapi jam 9 sekitar jam 9-an matahari lah panik. Dia sono orang-orang anak-anak unta di padang pasir ketika nak taluk bahasa ngai lah balik cari tempat berlindung. Itulah waktu terbaik untuk salat duha. Dan itulah salatul awabin. Orang awabin tu salat duhanya ketika matahari dah mulai panas. Tilka salatul awabin. Dalam buku-buku tertentu salat awabin tu kiranya salat 6 rakaat sesudah salat maghrib. Paling tak cari ada buku tuntunan salat lengkap. Dikarang ditulis oleh Abdurrahman Rifai. Di situ tertulis salat awabin 6 rakaat sesudah maghrib. Tapi nasiko dan makasih salatul awabin adalah orang salat duha ketika matahari dah mulai panas. Kita ambil kesimpulan yang panjang lah. Waktu terbaik untuk salat duha ketika matahari dah mulai angin sekitar lah saperampek siang, jam 9-an sampai jam 10-an, kira-kira bentuklah. Kira-kira betul. Matahari dah mulai angin. Itu waktu terbaik. Jadi tidak boleh sembahyang 2 jam 7. Mengecek tidak boleh, tidak ada. Jam 7 tu kalau keluar matahari boleh. Tapi cakap ke jiwa. Waktu terbaik. Di masa salat duha yang paling rancak di rumah. Di rumah siapa? Di rumah awak nah. Tak di masjid kan? Tak di surau kan? Di rumah. Salat sunat terbaik itu di rumah. Kecuali tuan masjid. Di rumah tak boleh tuan masjid dah. Membuat masjid di rumah namanya itu. Salat sunat terbaik di rumah. Jatah rumah tu salat sunat. Maka salat sunat, salat duha di rumah. Awak di pasar, boleh di kedai, boleh. Boleh di masjid, awak nak kedai sampai boleh. Tapi yang terbaik juga. Afdalu salatil mar'i fi baiti illa al-maktubah. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya kecuali salat wajib. Jadikan rumah tu menjadi jatah salat sunat. Cahayai dengan itu. Karena salat sunat sifatnya tidak wajib, maka lebih utama kita tersembunyi jauh daripada ria. Cuman kalau mungkin kita menggali di pasar, pulang dulu, bila ke kedai. Cik guru ko jualan maja dan jualan marja lalu. Mengaji suruh langgar. Salat terbaik di rumah, hampa pulang cah, tutup kedai dulu. Bila kau mengalih? Awak salat duha aja. Salat duha kau pembuka pintu rezeki, yo. Siapa salat duha, Allah akan beri kecukupan, rasa cukup, iya. Motivasi orang salat duha kan ada begitu. Salat di masjid, kalau tak mungkin pulang. Cuma standarnya salat terbaik di rumah. Kalau tak mungkin di rumah, semua salat maghrib kau sudah salat maghrib, ada salat sunat. Nabi salat sunat sesudah maghrib kau di kamar. Akan tak kamu mungkin bawa balik ke Sorombong ke sini dah. Dia tu cah pulang awak sembahyang lu. Tak jadi sembahyang lu tiba rumah lain syari. Mau tak mau sih kau salat. Jadi situasinya begitu. Di rumah dan sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Kok timbul tanya di sekolah kami berjamaah salat baru, majana nak ada, malatih anak nak ada, menjelang terbiasa, tak masalah. Dah, bara rakaatnya minimal 2, paling kurang 2, wa aqalluha rakatan, minimal paling kurang 2. Cik bang, witir namanya. Aqalluha rakatan. Wa aktsaruha 8 rakaat. Paling banyak 8 rakaat. Itu ni kerja Nabi. Walaupun boleh juga 2 rakaat. Paling kurang 2, paling banyak 8, boleh juga boleh. Yang terbaik dalam kitab ko, nan terbaik ko dipisahkan tiuk-tiuk 2 rakaat.
dipisahkan dengan salam tiuk-tiuk 2 rakaat. Yusallim fi kulli rakaatain. Bersalam tiuk 2 rakaat itu yang dikerjakan Nabi ketika dulu waktu beliau futuh Makkah. Itu salat duha. Lalu ayatnya surah Al-Quran. Ya surah Ad-Duha boleh ya? Tuale asyamsi wa duha boleh. Tetapi itu bukan ayat salat duha, itu ayat Al-Quran. Boleh dibaca, boleh enggak? Sebab sejauh awak tahu, enggak dulu penjelasan ayatnya ada situ, suratnya ada situ. Asalai surah Al-Quran jo, silakan baca. Tidak mesti surah Ad-Duha, barangkali orang mensinkronkan. Terjadilah sinkronisasi. Aduh, mencocokkan. Dekko namun salat duha, ana belancak. Ana cari duha wasyamsi wa duhaha. Sudah kalau cocok-cocok salat asar beku surat yang belancak wal asri. Gitu deh. Kalau salat subuh wal fajri. Kalau salat malam wal laili. Enam paling payah awak seluruh. Sebut tak ada waz zuhri tak ada. Boleh surah apa miang sen saja. No awak tergantung awak. Cuma kan lebih afdal surah Ad-Duha dan surah Asy-Syamsi. Kalau itu nanti itu lebih afdal. Yang paling apa di nama duha, Asy-Syamsi wa duha. Nah lain agak tanggung-tanggung apa? Yang paling afdal ketika bacanya apa? Duha. Dah. Lalu doa khusus tak ada je Nabi dah. Cuman ulama-ulama dan sebagian buku ada majan doa-doa setelah salat duha uka dan segala macam lah. Dia mau dulu dapat, kini dapat dia sebut tak mau baca oleh. Rupanya tu tak dasarnya hadis Nabi, cuma adalah di buku-buku bahasa doa salat duha. Boleh berdoa, boleh tidak? Boleh sembarang doa. Boleh ya. Yang penting kan salatnya 2 rakaat. Itu seputar salat duha. Seputar salat duha. Kalau sampai bano 2 salam. 2 rakaat salam balik. Kalau nambah yang 3 salam. Kalau 8 sampai salam. Kalau nak salam-salam bah, nak selesai salat, itu saja. Tak banyak kerja panjang. Tak banyak cerita. Salat dua. Kalau ada nak bertanya sebentar lagi, kita selesai sampai yang ketiga keluar. Yang ketiga salatut tarawih. Judul kaji je kau kan? Salatu nawafila muakkadat. Kan itu judulnya. Ada 3 salat sunat yang muakkad, yang sangat dikuatkan. Salatu 3 nawafil sunat, salat sunat muakkadat yang sangat dikuatkan. Yang pertama salatul lail, lah kita terangkan. Yang kedua salat duha, yang ketiga salat tarawih. Sabar mulu mengko banamo tarawih. Kecek beliau-beliau paling tak kecek buku apa li'annahum kanu yastarihuna. Sebentar. Ini cari lemah minum. Tidak konsentrasi lemah minum kan? Bamangko banamo tarawih. Jawab tarawih ya. Tarawih. Ta ra alif waw ya ha tarawih. Li'annahum kanu yastarihuna baina kulli taslimatain. Karena mereka sesuatu dulu kala setelah salam dari 2 rakaat istirahat sebentar. Sahnya
mereka beliau-beliau sesuatu dahulu kala setelah Nabi meninggal. Karena di zaman Nabi namanya Qiyam Ramadan. Dulu populer di zaman Nabi Qiyam man qama Ramadana gitu. Beko lama ditukarang judulnya Tarawih. Apa maksud Tarawih? Tarawih itu asal katanya tarwihah. Ta, ra, waw, ya, ha dan ta marbutah. Tarwihah. Ta, ra, waw, ya, ha padeh, tambah ta marbutah. Tarwihah. Jamaknya tarawih. Anan tarawiyah istirahat sekali istirahat, jadinya sahanya. Lantaran mereka sesuatu dulu kala tiap 2 rakaat istirahat sebentar. Dia istirahatnya banyak. Kalau 20 berapa? 10 kali istirahat. Nah, itu makanya tarawiyah. Istirahat. Kalau 10 istirahatnya jangan baca lo tarawih. Cukup tarawih, banyak istirahat. Itu adalah dasar hadisnya, walaupun hadisnya lemah. Paling tidak dapat dawa ba mangko bernama tarawih, istirahat. Salat tarawih atau tarawiyah bahasa Arab dilaksanakan di bulan Ramadan. Kata sebagian ulama, salat tarawih ko salat khusus, tidak sama yang tahajud doh. Itu sebagian kata ulama. Kalau tahajud jangan lalu doh. Kok khusus salat bulan Ramadan namanya tarawih. Ini kata sebagian ulama. Yang lain mengatakan nan tarawih ko dulu namanya qiyam Ramadan. Nan qiyam Ramadan tu salat nan biasa dilakukan Rasulullah di luar Ramadan. Salat tahajud, salat malam. Cuma di Ramadan bana mulah qiyam Ramadan. Kalau di luar Ramadan qiyamul lail. Gitu. Kata sebagian pendapat ulama. Nu malah kita baca nak tahu asalnya bang pembentun. Contoh begini. Dalam hadis sahih Bukhari, juga terdapat dalam sahih Muslim, berbunyi, kau pernah wak dengar kau bagi nama dengar. Kata Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salla fil masjidi dzata lailatin. Kata istri beliau Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di masjid pada suatu malam. Fa shalla bi salati nasun. Lalu mencaliak Nabi salat, orang-orang yang ada di masjid ketika itu yang terkenal dengan Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ko orang-orang yang lalu di masjid, nu tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga, lalu di masjid. Atau masuk Abu Hurairah. Banyak lalu masjid Nabi. Tidak punya pekerjaan tetap, siang hari mencari kayu, dijual, itu makan. Itu hasilnya makan. Berkeluarga tidak, babi ini tidak, isa namu lakinya. Lalu lah mereka aku di masjid Nabi. Terkenallah Ahlus Sufah. Atau masuk Abdullah bin Sakhar, yaitu Abu Hurairah. Atau maku Abu Hurairah ko banyak meriwayatkan hadis acok mencaliak kerja Nabi. Mereka banyak di masjid sambuh mencaliak Rasulullah salat, satu lalu belakang. Itu asal musuh kecah Aisyah. Jadi Nabi salat malam biasa di rumah, nan sakali tun di bulan Ramadan. Kabarnya di akhir-akhir Ramadan tu. Beliau bawa lah salat malam ko. Nabi biasa beliau lakukan di malam hari di dalam masjid.
Mencari Nabi salat, sahabat salat. Oh. Lalu summa kemudian salla minal qabilah. Di malam berikutnya beliau keluar balik. Salat loh. Fakathuran nas. Orang-orang makin banyak. Tentu berceritalah orang-orang. Kami semalam salat ya Rasulullah. Kan karena ikut tambah banyak orang. Adik kami petang makan. Tak satunya makan. Kami kalau pakai kami itu padik cerita. Maka di malam berikutnya bertambah banyak orang. Summa jitama'u fil lailati tsalitha arabi'ah. Beko di malam yang ketiga bulan kampik mereka banyak kiranya istami banyak. Masalahnya falam yakhruj ilaihim nabi tidak keluar leh. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Tapi oranglah menunggu-nunggu. Falamma asbaha qal, ketika hari subuh kata beliau subuh hari, qad ra'aitu alladhi sana'tum. Baji azan lalu baji azan Cakap dia mengari Pak Haji nak menyuruh azan. Kini isya aku bah. Kata Nabi, itu intermezzo ya. Qad ra'aitu alladhi sana'tum. Sungguh aku melihat anang kalian kerajaan semalam. Maksudnya kalian berkumpul-kumpul. Ijtima'akum li salati wa intizari. Kalian berkumpul-kumpul untuk salat dan menunggu-nungguku. Tahu bahawa semalam. Tapi masalahnya falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Tidak ada yang menghambat menghalangiku untuk keluar menemui kalian untuk salat balik. Melainkan aku khawatir, aku takut jangan-jangan menjadi fardu atas kalian. Semenjak itu Rasulullah nak keluar leh. Kata Aisyah, wa dzalika fi Ramadan. Itu terjadi di bulan Ramadan. Kata para ahli hadis dan pensyarahnya ikut terjadi di akhir-akhir Ramadan. Berdasarkan itu ada orang penapik lupono salat itu salat nala biasa Rasulullah kerajaan tengah malam. Beliau bawa keluar bilik kamu saji satu orang. Sebenarnya beliau lah salat 7. Dia lah beliau menjadi wajib salat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila ila qalila itu perintah kepada Nabi. Itu makanya ada pendapat nan tarawih aku salat malam biasa, salat sunat biasa, salat tahajudnya. Ndak beda doh. Ko nan cakap tarawih anan kini tahajud ko. Ndak nu cie yo orang nu. Cuma namo balai. Jo kawan-kawannya panggilannya waang. Di rumah mintuono Saidi. Kecil bininya Kakanda, kecil adiknya Auda, di sekolah apa guru nampak jano itu jo. Tu lo jawapan orang mengician bahasa nan tarawih ko salat malam biasa. Nama yang paling batu kita nak mengkaji yang paling batu kita mengaji ba mangko beda pendapat lah. Dia batu rak pacik melah nan lawak kerajaan Salomon ko nan cak. Jangan pesong lawak gara-gara batuka, gara-gara tiba guru ko mengaji, pesong sekali. Tiba guru ko bisa pesong lah. Paniang aja dia. Kini ko ampelajari kitab ko. Jadi mangko bana mau tarawih dek iko dikerajukan di bulan Ramadan. Berarti di Ramadan tidak boleh. Tarawih berbeda dengan tahajud, berbeda dengan salat malam. Tarawih tahajud itu maknanya ada orang nak solat tarawih juga malam tahajud balik. Contohnya di Mekah. Sudah tarawih juga malam salat balik. Lebih-lebih 10 akhir Ramadan. Maka di Madinah mantalah. Tapi bagi yang tak ada mengecek anda ada tu. Dan salat malam hari itu ciknya tahajud atau qiyamul lail.
Siang adalah tarawih tu apa ulang balik 2 kali nak tahajud kau cik. Itulah. Rupanya perselisihan kau nak habis-habis tu sampai orang nak ada oleh. Nak ada orang lain nak ada dalam perselisihan. Beko tiba surga lah satu toh men sadalahnya. Rupanya perselisihan kau dia orang kau masih duit. Setuju tu? Setuju. Baik. Lalu bara bila rakaatnya kau berselisih lah pendapat. Kalau dalam buku nawak pacik kitab kau kan kitab dasar, kitab matan gaya wa takrib dan syarahannya dia ambil syarahannya. Syarahnya sambuh. Kau nak bawa nang tipi. Kesimpulan cerita dan kesimpulan kaji, rakaatnya 20 rakaat. Menurut mazhab Syafi'i. Salam tiup 2 rakaat. Sekian alasan. Sekian dalil, sekian pendapat, sekian hujah. Dan ikut di kerajaan orang Mekah ini 20. 2 imam. Sebab 10 rakaat pertama aku imamnya. Kemudian bagi orang-orang ulama-ulama yang tidak sepaham dengan itu, mereka kritiklah hadis-hadisnya tidak terlepas daripada kedaifan di sana sini. Maka mereka akulah ulama-ulama akulah yang mempendapat salapan 3 yo witir. Sabaleh. Ndak lebih sabaleh. Sebab Nabi baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan sabaleh. Tu batu cara lain, siang ingin sabaleh. Siang ingin 20. Nama yang paling batu karajo melah. Sebab orang nak berubah lo keyakinan orang doh. Panik kita mengecek 20 nak pamuh doh. Siko bara salat tarawih. Salapan. Sabaleh. Panik mau mengecekan 20 lah 20. Dah yo tu. Nak kamu orang apa song? Atau sebaliknya. Salapan yang paling sahih. Nabi begini tak. Dicari lo dalil-dalil menguatkan 20. Lebih bertarang saya kedua pendapat kali. Bagi keterangannya 20 silakan. Salapan tambah 3 silakan. 20 tambah 3 23. 20 tambah 1 21. Iman yang paling saya panjang cerita tu kalau kita kerja paling saya. Nak sak kini orang tangkar, sak siswa. Kita buka lo petangkaran baru. Tambah panjangnya. Ada mana paling cak kalau amun dah ahli fikih tu cuma membaca kitab fikih kali pak. Dah ahli fikih Imam Syafi'i. Ahli fikih memiliki Imam Hanafi, Imam Malik. Ahli fikih dan para mujtahidin. Awak mana ahli fikih? Awak mempelajari fikihnya. Lalu mau ke mana? Guru fikih. Baca, dikupas, dijalan, ditelaah, dipereso, diteliti. Sudah, sampai kesimpulan. Kesimpulan awak dek panjang cerita kaji ko amalan selah analah kita pakai. Kalau pada rasono setelah menerang keterangan orang begini lah kita baca lo, lah kita telah kita teliti lo. Pada rasonyo 20 tambah cek daripada 1 karjuan. Tak. Kalau 20 daripada 1 tu hadis-hadisnya bagaimana begini begitu. Iko bid'ah soal macam kecil Albani bid'ah. Jadi kadang 8 sebelah. Kalau Syekh Albani jale-jale menyatakan kau bid'ah. Bahkan salat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dikritiknya. Yang menyebabkan salah satunya nak dipakai sana lain. Kan panjang cerita dulu kalau kita tambah lo deretan petangkan cek lain. Gara-gara itu ambo pernah le dituduh oleh salah seorang murid lah tu pada ambo.
Iko beliau ko Ustaz Bunglon pun masih terkenal begini. Anu orang Siko, tidak perlu tunjuk orang. No. Bamentunnya Pak, tidak apa dirian. Bunglon itu kalalasonya, iyon kalalaso. Tiba di tanah coklat, tiba di batang kayu hijau, tiba di batu hitam ke hitam-hitaman. Jadi dak apa dirianku kecik no kalalaso, Ustaz kalalaso punya. Asam barang melahnya Pak. Kok kalalaso namo kok kamulon bianglah. Nang kini ko ambo sarang sabanya. Sarang sabah ndak kabangi kan bodoh. Ada mai seleh. No kan ingin awak bangi ka. Kini ko ambo sarang sabah ndak baar. Ndak talok lon leh. Tapi kalau bangi wak punya mencari cabuah kulon kata juri no. Ambo galalah murid cabuah mana. Ni ko nak kaji sebentar ko nako. Nah itu kaji tak ada kaji. Jadi mari kita saling batuan masing-masing punya pendirian. Nak mau dak kemuka masalah khilafiyah tentang tarawih aku panjang-panjang nak selesai dah. Menyelesaikan paci melahana lah kita kerja. Ada yang ku nama paci salmananya. Nama paci lah. Yang nama nak boleh tiru. Tidak boleh mau contoh. Cara mencontoh apa kita sampai apa? Tu sana. Coba ulang Ramadan besok aku buka masjid kami. Baiklah. Nak langgang masjid siko. Baik. Masjid kami itu judulnya Darul Ulum. 1000 orang di isinya. 1000 orang. Temui. Jadi itu baca roh kami salat celik senang. Kalau siko nak menterang dah. Kan itu tuah apa? Sebab grup awak ada 3 macam grup siko. Grup ni 3. 3 manhaj orang siko lagi. Mencalek janggut saya 3 orang nampak dia macam beda kelompok naga. Mencalek ukuran Sarawak, ukuran kodek pun yo 3 lo manhaj awak dalam. Mana kau pecik? Kini kau mengaji melawak ya. Itu nama tarawih ya. Kalau 20 rakaat 22. Ampe boleh dalam salat tarawih. Dan salapan boleh ampe boleh 22. Aku bertengkar lah. Bang aku bertengkar orang, tidak semua pendapat. Kalau mau pilih fatwa Syekh Utsaimin boleh. Yang 4 boleh. Yang 22 boleh, tapi di kitab ko di sarah ni ko nampale rancak 22 salam. Bi ay yaqra kullal lailatin fiha juz'an minal Quran. Setiap malam baca 1 juz Al-Quran. Iwazzi'u dibagi menjadi 20 rakaat. Dan 70 dan sajuz tu dibagi 20 rakaat. Tapi di guru Pak Jiwa kulhu kepanjang saya. Itu. Pak Haji Imam kulhu leh. Dek pangkanya apa? Alam Nasrah apa pangkanya? Kalau nan 20 tu Alam Nasrah pangkanya. Kulhu leh. Itu namanya ayat kontrak. Kalau dalam mazhab Syafi'i di kecian, kalau jalan-jalan kita menunjuk zaman nan 20 tu 1 juz dibagi 10. Nah, itu dia. Kalau jangan tanggung ikut mana itu? Panik kami nak salapan. Salapan. Apa ni kami lalu dulu buku malam kerjaan. Sebab kecik buku ko nampal rancak salat nu di ujung malam, di tengah malam, tidak di awal malam. Nampal rancak tu siko keciknya adalah nan tarawih. Cokot tu model Nabi. Model Nabi tidak di awal malam, di ujung malam. Seperti malam tinggal atau setengah malam ke bawah paling rancak segitu. Itulah tentang 3 salat nan muakkadat. Salatu nawafila muakkadat. 3 nawafil yang sangat dikuatkan. Salatul lail, salatul duha, salatul tarawih. 3 pertanyaan. Jadi nama mazhab
Pak dia kini ko. Jangan tanya. Dan jalai wa ambaca buku buku Matan Gayah wa Takrib lawe lu sinanuno brosurnya walaupun salah. Nama mazhab aja tanya. Coba amo ndak pengimbang mazhab. Amo ndak akan menyebarkan mazhab. Cuman buku ko populer di dunia. Hampir setiap pesantren fikih dasarnya adalah Matan Abi Suja'. Matan Abi Suja'. Karena ringkas, praktis, mudah, simple dan tidak terlalu banyak menyinggung masalah mazhab. Kira-kira begitu. Panjang ni karek. Kita karek lah. Kajian selesai. Lain ragu. Nah, alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.